penafsiran para ulama. Jadi dalam ilmu tafsir itu berbeda-beda di dalam menafsirkan ayat ini. Nah, jadi kata sirat itu adalah jalan yang lebar lagi luas. Siapapun yang lewat di jalan itu pasti dia akan masuk ke dalam jalan tersebut. Yaitu apa jalan yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi jalan yang mana Allah Subhanahu wa taala, yaitu jalan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, yaitu para kekasihnya Allah, kemudian para aulia, para syuhada, para siddiqin. Itu jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kandungan makna ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah antarkanlah kami kepada jalan yang lurus. Yang dimaksud jalan ini adalah jalan yang diridhai, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana jalan ini yang diridhai oleh Allah, yang telah diberikan kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang diridhai, yang telah diberikan nikmat, yaitu para nabi, syuhada, salihin. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan ya yang dimurkai, dan juga bukan jalan yang sesat. Jalan yang dimurkai apa? Yaitu menuhankan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah jalan yang dimurkai. Baik, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Kita boleh membuka sesi tanya jawab. Ya, baik. Kadina ataupun Bunda Nani, Bang Paulus atau Rati, ini ada yang mau ditanyakan, mungkin host juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya gimana maksudnya, Rati? Oh iya, iya. Ustadz, ada yang bertanya dari Facebook, katanya ada yang menanyakan arti surat Yasin ayat berapa tadi, Rati? 33? 93? 33 kayaknya tadi disebut. Ya, 33. Bentar, saya buka dulu. 33 ya. Izin saya bacakan, Ustaz. Silakan. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bumi yang mati tandus. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan darinya biji-bijian, maka dari biji-bijian itu mereka makan. Sebentar. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun. Wa ayatul lahum, ini dalam tafsir Al-Qurtubi, nabbahahumullahu bihadza ala ihya'il mauta wa dzakkarahum tauhidahu wa kama qala qudratihi wa hiya al-ardul maytatu ahyaynaha bin nabat wa ikhrajil habbi minha wa shaddad ahlal madinah al-maytah wa khaffafa al-baqun wa qad taqaddama. Al-habba ya'kulun, artinya apa? Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah menghidupkan bumi yang awalnya, yang dimaksud bumi yang mati itu adalah bumi yang gersang, ya. Bumi yang gersang, bumi yang tandus, yang awalnya tidak ditumbuhi apa-apa, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala ditumbuhkanlah berbagai macam aneka buah tumbuh-tumbuhan, ya kan? Ada kurma, ada juga kalau di Indonesia biji sawit, buah sawit, ada rambutan, ada durian, itu. Faminhu ya'kulun. Kemudian maitatu ahyayna wa kharajna minha, dan
keluarkan darinya, dari bumi yang tadinya tandus, habban, yaitu tumbuh-tumbuhan. Faminhu ya'kulun, maka darinya mereka makan. Nah, itu maksudnya Karati. Atau ada memang pertanyaan lain? Ya, jadi ya, saya berjelas lagi. Wa ayatul lahumul ard yaqulu tabaraka wa ta'ala wa ayatul lahum ay dalalatan lahum ala wujudis salih. Artinya ini menunjukkan bahwa awalnya bumi itu tidak ditumbuhi apa-apa. Kemudian karena kekuasaan Allah dan kesempurnaannya, wahya'ihil mauta, oleh Allah ditumbuhkanlah tumbuh-tumbuhan itu, yaitu dari apa? Dari al-ardul maitah, yang tadinya bumi itu idza kanat maitah hamidatan la syai'a fi. Artinya buminya gersang, tandus, tidak ada apapun di atasnya. Matilah istilah. Maka kemudian faidza anzalallahu ta'ala 'alaiha al-ma, ketika oleh Allah diturunkan hujan, ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Maka kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala tanah yang awalnya tandus menjadi subur, dari situlah Allah tumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan, dan itu gratis milik Allah. Yang penting tanam sendiri. Jangan punya tetangga dia bilang milik Allah dipanen. Nah, bisa kena pidana gitu. Ahyaina wa akhrajna minha habban faminhu alja'na rizqan lahum wa li'an'amihim, dan ini menjadi rizki bagi kita. Itu salah satu di antara tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu berarti. Oke. Insyaallah. Itu Ya, kan mungkin ada izin Ustaz ya, itu kan penekannya di ayat 35 kan Ustaz. Oh, 35 atau Apalah 33? iya 33, maksudnya kan dia akhirnya ujungnya penekanannya di 35 kan, afala yaskurun gitu kan. Iya. Apakah kamu tidak bersyukur dengan kekuasaan Allah itu, di mana bumi yang tandus bisa tumbuh dengan kekuasaan Allah, tumbuh untuk kita makan gitu kan. Kalau saya izin ya, kalau saya bisa menangkapkan gitu kan Ustaz, kita diharapkan bersyukur dengan kekuasaan Allah itu gitu. Masih ada pertanyaan enggak? mungkin berarti ada yang Naik di teman. atas aja Bang Ahmad. Saya mau bertanya. Oh iya, baik-baik. Mungkin sebelum itu apa namanya? Izin ya Ustadz, apa namanya? Promosi ini tentang alumni. Anissa ayat Orangnya ada nyimak nggak itu Kak Rati? Lagi nyimak nggak orangnya di YouTube? Ada. Oke. dia ngerti enggak dengan bahasa kita? Oh, enggak ya. Bukan orang. Dia enggak, maksudnya itu dia bahasa Arab atau gimana dia ininya? Sehari-harinya pakai bahasa Arab gitu. Oh, Inggris. Kalau dia bahasa Arab mungkin Ustadz bisa ngejelaskannya pakai bahasa Arab gitu loh maksudnya. Oh iya udah. Iya. Lanjut Ustadz, mungkin pakai bahasa Arab Ya, aja Ustadz jelasinnya. faminhum man aman itu juga bahasa Arab ya. Jadi An-Nisa faminhum man amana bihi wa minhum man sadda wa kafa bi jahannama sayara. Saya jelaskan dulu. Di antara mereka pengikut Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ada
yang beriman kepada kitab suci yang diturunkan kepada mereka, dan ada juga yang tidak beriman kepadanya. Ya, jadi faminhum man amana bihi wa minhum man sad'an. Ya, sama umat-umat terdahulu, baik Nabi Ibrahim, Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada yang beriman, ada yang tidak. Faminhum man amana bihi wa minhum man sad'an wa kafa bi jahannama sa'ira. Maka cukuplah jahanam itu menjadi tempat mereka. Neraka jahanam, cukuplah neraka jahanam. Sa'ir itu adalah neraka yang sangat panas sebagai tempat tinggal bagi mereka yang menolak mengimani kebenaran. Dan neraka itu, di neraka tidak ada jeda. Ya, la baridi wala karim. Tidak, kalau orang sakit kadang ada jeda, ya kan? Kalau neraka tidak ada jeda. Yang mana di dalamnya la'akiluna min syajarin min zaqqum. Mereka makan siksaan, sebagai siksaan bagi orang-orang yang kafir. Jadi siksaan bagi orang-orang kafir, mereka makan dari daging yang busuk, zakum, dan yang berduri. Ketika dimakan famaliun, makanan ini famaliuna minhal butun. Makanan ini tidak mengenyangkan perut. Ketika masuk dalam mulut, ya, itu pasti nyangkut di tenggorokan. Kemudian famaliuna fasyaribun alaihi minal hamim. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan minum. Ketika makan zakum itu pasti minta minum. Setelah minum, jangankan diminum, dekat wajah saja sudah berantakan itu. Ketika diminum, isi perut, kulitnya semuanya berantakan habis itu. Jadi ya, diminum itu bukan menghilangkan haus, tapi sebagai bentuk siksaan bagi orang-orang yang kafir. Maka kata Allah di ayat 56-nya, 56, innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayatku, saufa nuslihim nara, pasti mereka akan masuk di dalam neraka. Kullama nadiyat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhukul azab. Innallaha kana azizan hakima. Innal ladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan, yang kafir itu terhadap ayat-ayat kami, saufa nuslihim nar, mereka pasti masuk neraka. Kullama nadijat juluduhum, ketika dibakar kulit mereka gosong, baddalnahum juludan ghairaha, saya ganti dengan kulit yang baru. Gosong ganti kembali utuh lagi, setelah gosong kembali utuh lagi. Lah, tujuan apa? Liyadzukul azab. Ketika kulitnya gosong, Allah ganti dengan kulit yang baru, tujuannya adalah liyadzukul azab, supaya mereka merasakan siksa. Innallaha kana azizan hakima. Mereka, sesungguhnya Allah maha mulia dan maha bijaksana. Ini menunjukkan keperkasaan Sang Maha Pencipta. Kemudian itu janji Allah. Pasti Allah sadaqallahul azim, maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sementara walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh, sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, pasti akan saya masukkan mereka ke dalam syurga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, kekal abadi, lahum fiha azwajum mutahharatun, dan Allah Subhanahu wa taala ini akan ditemani orang-orang yang beriman, mereka juga akan ditemani oleh istri-istri yang suci, tiada celah. Jadi kalau di Waqiah itu diceritakan ka'annahum lu'lu'um maknun, perempuan-perempuan istri-istri kita nanti yang di dunia ketika masuk ke dalam surga, jadi mereka seperti bidadari, ka'annahum lu'lu'um maknun, seperti mutiara yang tersimpan. Artinya mereka sangat cantik, luar biasa. Ada sebuah hadis nih, ini dengan berat hati saya sampaikan. Memang ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang perempuan jangan tersinggung. Semua laki-laki mereka pasti punya dua istri. Di dunia istri yang asli, yang di dunia nanti mereka akan dirubah oleh Allah dengan wanita yang cantik. Itu tidak kalah dengan bidadari, tergantung amal. Nah, di surga Allah berikan lagi istri satu. Bukan 72 bidadari ya, tidak, hanya dua.
Ya, kalau yang 72 bidadari itu orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, mereka dia salamun alaikum, salamun alaikum. Tidak ada kelahi mereka, tidak ada ribut, tidak ada kecemburuan di situ. Jadi saya sarankan yang punya suami, ia pun nanti kan di akhirat pasti ada istri ya. Suruh kawin lagi. Maaf gurau, jangan dibawa ini candaan ini. Oke, Barati. Ya berarti ada yang apa lagi kan dari Facebook, YouTube maupun yang lainnya. Satu. Di surga, di surga. Ya Kak Ita. Itu kan di surga, Rati. Di surga. Tolong dibacakan. Iya. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina. Itu banyak mereka itu mendustakan ayat-ayat Allah. Bagaimana Al-Qur'an? Mereka mengolok-olok Al-Qur'an. Mereka bilang itu adalah dongengnya Nabi Muhammad. Terserah mereka. Itu Allah katakan innalladzi kata Allah itu mukjizatnya Al-Qur'an. Wa idza ketika disampaikan ayat-ayat Allah kepada mereka, in hadza illa asatirul awwalin. Mereka mengatakan ini adalah dongeng. Ketika Al-Qur'an disampaikan mereka bilang dongeng. Nah, oke lah, itu urusan mereka. Nanti mereka juga akan tahu, mereka akan menanggung akibat daripada perkataan-perkataan mereka. Karena mereka termasuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan daripada perilaku yang sangat tidak baik dan tercela. Oke. Ada lagi Rati? Tidak apa-apa, santai. Kalau saya santai. Ini Nita itu yang mau nanya tuh. Saya ada pertanyaan. Saya minta tadi Ustaz menjelaskan tentang surat An-Nas yang tadi yang saya baca. Kan kata Ustaz tadi bisa panjang bisa pendek, yang Malikin Nas yang itu bukankah apabila bisa terjadi perubahan makna apabila ada panjang pendeknya itu? Apakah tidak akan merubah makna tersebut? Tidak merubah itu. Sama maknanya penguasa juga. Iya baik Ustaz. Oh, yang Ya kenapa panjang. bisa panjang bisa pendek itu? Mohon penjelasannya Itu di situ. versi. Karena kan Yang dipanjangkan boleh, dipendekkan boleh, yang mana Ustadz? Malikin Nas. Yang Malikin Ma-nya ini. Nas. Malik. Iya. Ma-nya berarti Malikin Nas boleh, terus Malikin Nas boleh gitu Ustadz. ya Ya, baik. Ya terima kasih Ustaz. Lanjut yang lain mungkin, atau atau mau closing mungkin, nggak tahu. kalau biar detail saya jelaskan. Lafal Maliki itu yang terdapat di surah An-Nas, Malikin Nas. Bila lafaz Maliki yang terdapat pada surah An-Nas dibaca panjang, mimnya yang berarti artinya yang memiliki manusia. Artinya Malikin Nas, yang memiliki manusia. Kan ada nih oten nih kadang. Kan kalau Malikin Nas, Tuhan manusia gitu ya. Itu memframing tuh. Ada yang begitu tuh. Malikin Nas itu dimaknai oleh oten itu Tuhan manusia katanya. Padahal Malikin Nas artinya yang memiliki manusia.
maka akan terjadi pengulangan arti sebab pada lafal sebelumnya disebutkan Rabbin Nas yang memiliki manusia, berbeda dengan Maliki. Rabbin Nas Tuhan manusia, Malikin Nas yang memiliki manusia. Nah, kemudian menyesuaikan dengan turunnya lafal tersebut, Allah tidak pada mengkiaskan, tidak. Artinya apa? Menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung memberikan isyarat kepada orang yang membaca itu Malikin Nas. Ini ada di tafsir, sebentar saya baca tafsir. Maliki أفاد كونه مالكا لهم فلا بد أن يكون المذكور عقبه هذا الملك. Ketika dimaliki itu memiliki manusia, yufid annahu maliki wa ma'a kaunihi malikan. Nah, ada dua kata kalau dibaca Rabbin Nas Tuhan manusia, Malikin Nas rajanya, raja yang memiliki manusia. Tapi kalau dibaca pendek Malikin Nas itu yang mempunyai manusia. Itu kan ada kesamaan tuh mana itu. Nah, terus kenapa ada perbedaan? Qad ajma'a jami'ul qurra fi hadhihi surah ala isqatil alif bin malik bi khilafil fatihah kama madha li anna al malik idza udifa ila al yawm afham ikhtassa bi jami'i ma fi min jawahir wa annahu la amra li ahadin ma'hu. Nah, jadi ulama ini dalam kan ada macam-macam riwayat kita, ada riwayat Qalun, ada Imam Hafaz itu ya. Maka di situ ada yang membaca Malikin Nas, ada Malikin Nas, itu tidak merubah makna, hanya versi. Cuma kita yang umum dibaca tergantung, karena di Quran sendiri ada lafaz, kalau cetakan, kalau kita ini kan versi Quran itu Rasul Utsmani. Jadi rata-rata Malikin Nas, mimnya panjang, mim ada alif, Malikin. Kalau ada kalimat seperti itu ya tidak usah dibaca pendek, berarti harus kita ikuti, berarti Malikin Nas. Tapi kalau ada Al-Quran antara mim bersambung langsung dengan lam, maka itu juga tidak salah ketika dibaca Malikin Nas, maknanya tidak merubah. Oke, begitu Kak Nita. Baik. Apa namanya? Izin ya Ustaz, kalau mau berbisnis dulu ke Bapak ya. Ya. Oh iya. Baik. Berarti meritorati. Apa namanya? Promosi dulu tentang Aumi, barangkali ada yang mau bergabung. Baik. Ya mungkin Kak Dina mungkin mau promosi di Facebook, di YouTube, promosikan tentang Aumi Oh, lewat siaran ini langsung ini ya. oh ini disiarkan YouTube, Facebook, IG ya, berarti? Iya. Oke. Iya. Untuk saudara-saudara muslimah yang ingin bergabung dengan kami di AUMI ya, Akidah Ukhuwah Muslim Indonesia, bisa mendaftar melewati Kak Ratih ya. Bisa dikirimkan nomor WA-nya. Nanti kita akan masukkan ke dalam grup AUMI, begitu ya. Untuk saudara-saudara yang di sini juga mungkin berminat ingin bergabung dengan kami, AUMI, dipersilahkan. Ya udah, mungkin kalau ada tambahan. Oh iya, jangan lupa juga kalau apa namanya mau mampir ke akun Aumi, ada namanya itu keluarga Aumi. Begitu. Itu Iya. akun TikTok keluarga Aumi itu ada tausiah juga, kadang-kadang diskusi juga, dan terus setiap malam Komal untuk Aumi ini yang kreatornya ini berganti-ganti, itu ada diskusi juga dan kajian juga.
Mungkin setiap malam ada ya, tapi kalau untuk keluarga Aumi itu setiap malam tetap live. Tapi kalau untuk yang personal, untuk kreator live Aumi khusus, itu setiap malam itu berganti-ganti komalnya begitu. Ya saudara-saudara mungkin ada yang berminat ingin bergabung, kami persilakan DM nomor WA-nya boleh ke Haris, boleh ke saya atau ke host, boleh silahkan. Ya, Nih, untuk yang mau melihat live Aumi ini, kita live-nya jam 8 waktu Indonesia Barat ya. Kalau barangkali ada yang mau melihat atau yang mau menambah ilmu di sana gitu. ya kita sambung atau gimana nih? Nit, Ya, kalau Emang ada yang mau menambah, Abang Pak Paulus, Pak Kulus, silakan. Kita diskusi santai. Atau kawan-kawan lain, kita buka sesi tanya jawab. Bang Pokulus monitor. udah ini kayaknya Mau parkun kayaknya Bang ini ya. Luar Pokulus, jangkauan. kayaknya tidur sudah nih. parkun. Bang Pokulus monitor, mungkin ada yang mau ditambahkan? Oh, mungkin Bang Ahmad ada yang mau ditanyakan atau bagaimana, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saudara-saudariku di sini. Salam sehat, salam bahagia selalu. Amin, amin. Perkenalkan Amin, saya Allah. dari Kalimantan Timur. Saya cukup lama mengikuti Anita ini, cuman saya sering di bawah terus begitu. Ini mungkin malam ini karena sepi, makanya saya beranikan diri naik ke atas begitu. Saya mungkin hanya menyimak-nyimak saja gitu. Mengenai apa tadi Umi tadi? Aumi tadi. Aumi. Ya, insya Allah kalau ada sempat waktu nanti bisa saya DM nanti. Ya baik, Pak Ahmad, mohon maaf Siap. tanya di Kalimantan Timur di mana, Pak? Saya dari Samarinda di pertengahan, saya di daerah Kabupaten Sangatanya di Kutai Timurnya saya. Oh, di Kutim. Oke, saya di Iya, Samarinda, iya. Pak. Saya di Kaltim juga, cuman saya Oh, di Kaltim. Samarinda. Tapi aslinya saya di Kutim juga, cuman di pedalamannya lagi. Oh, di Kutimnya di mana di pedalamannya? Di Mbak? daerah Kecamatan Sangkulirang. Oh, Sangkulirang. Kalau saya di Wahaunya saya. Oh iya. Salam kenal Iya, ya Pak iya. Ahmad. Siap. Iya. Iya. Makasih Bapak. Kalau memang berminat nanti bisa DM kami ya Pak. Di follow aja akun kami biar nanti lebih gampang kalau Bapak berminat ingin bergabung ya Pak. Oke, Ya, siap. terima kasih Pak. Lanjut ini kayak lanjut dilanjut Ini atau mau lanjut apa gimana? gimana, host? Sebenarnya jam live-nya udah beres, tapi kalau mau dilanjut boleh, nggak masalah. Kalau memang Ustadz Katulistiwa masih ada waktu gitu. Iya, bisa. Kalau Berarti Ustadz masih ini ada, sama-sama orang Kalimantan. Salam kenal Pak Ahmad. Saya Kalbar Pontianak. iya. Pak Ahmad nanti bisa Oke, DM Bang. saya Siap. kalau memang berminat untuk bergabung. Nanti bisa DM saya ya, Bang Oke, Ahmad ya. Masya Allah. siap. Salam kenal untuk Alhamdulillah. abangku ini, Ustadz ini, Katulistiwa. Bukan Ustadz. Iya, untuk abangku Katulistiwa, salam sehat, salam bahagia selalu, Bang. Ada Amin, Ustadz Hasan di bawah juga. Iya. Mampir Ustadz, kita baru selesai kajian ini. Naik Abang Hasan. Alhamdulillah. Kita baru selesai kajian. Yang di kitab
Itu apa yang dibaca itu? Quran ya? Kalamus Shalihin maksudnya. Gimana? Teksnya? Tak jelas Karati. Itu di surah apa Karati? Di surah apa Karati? Enggak, itu kitab pun. Oh, kitab kuning. Oh, kitab kuning, Ustaz. Kitab apa namanya? Darul Fatihin. Darul Falisin. Oh, Darul Falihin. Darul Falihin. Ya, benar. Oh, Darul Falihin katanya Ustaz. Darul Falihin. Gimana Bu carinya itu Karati? Iya, Kak. Bisa download kah? Bisa googling kah? Darul Falihin. Gini aja, gini Karati, nanti di share aja foto kitabnya, kirim ke Aku bisa on grup cam. aja, biar Ustadz Katulistiwa nanti ngeliat. Aku bisa on cam. Oh ya udah, on cam aja kalau gitu. Besarkan aja Riz Karati Kak, Riz, biar bisa dilihat Ustadz. Sampul depan. Mungkin Ustadz Ya, ngeluarin sampul depan. ini muqaddimahnya ini. Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu ala al-habibil mustafa. Habibil geser Habibil Mustafa. Terus al-qail. Terus geser innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah segala puji Allah. Segala puji Allah. Jangan ditutup biar bisa dibaca. Nah, segala puji Allah. Segala puji adalah milik Allah kafa dan cukuplah Allah. Wassallallahu ala mudah-mudahan rahmat ta'adim atas Habibil Mustafa, yaitu kekasih pilihan al-qail yang mengatakan innamal a'malu binniyah, bahwa segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Terus wa ala alihi washabihi nujumil huda, atas sahabat Nabi yang menjadi pelita petunjuk. Wa alihi geser wa alihi safinatun najah, menjadi perahu keselamatan. Artinya apa? Segala sesuatu tergantung pada niat. Ya. Innamal a'malu binniyat. Niyatul mu'minu khairun min 'amalihi, bahwa niatnya orang-orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Jadi begini. Kalau kita penting di dalam menjaga niat, bahwa segala sesuatu tergantung pada niat. Banyak orang nih, wa kam min amali dunya, berapa banyak orang yang beramal kelihatannya adalah urusan akhirat, ya, tapi tidak menjadi tujuan akhirat, menjadi urusan dunia. Kenapa? Besok ini ya, karena salah dalam niatnya tadi. Walaupun katakan menghafal Quran, memahami tafsir Quran, kemudian memberikan kajian seperti ini, tapi tidak karena Allah, tapi tujuan selain Allah, yang disebut dengan taghliqul qalbi la ghairi rabbi subhanahu. Berarti kecondongan hati kepada selain Allah. Misal memberi kajian karena pengen follower, karena pengen koin misalnya, tidak karena Allah. Walaupun kelihatannya akhirat ini dibuka, tapi itu tidak menjadi akhirat karena besok ini ya, karena salahnya niat.
Karena terus terang setan itu menggoda manusia dari depan, belakang, kanan, dan kiri. Kalau kita ada perbuatan baik, nah bagaimana caranya orang itu tidak niat oleh setan itu, dilupakan mereka. Kalau dia sudah niat, bagaimana amalnya itu menjadi rusak. Maka di situ ada riaknya, ada ujubnya, ada sombongnya, itu pekerjaan-pekerjaan hati, urusan setan. Nah kita orang-orang yang beriman, walaupun kadang kelihatannya adalah urusan dunia, kelihatannya dunia, tapi itu menjadi urusan akhirat bihusnin niyah, karena betulnya kita di dalam menata niat. Nah, karena bagusnya niat kita. Satu contoh, kita bekerja, kan kelihatannya dunia nih, ya kan? Namanya bekerja, kelihatan cari harta, kelihatannya dunia. Tetapi dia tidak melihat dunia itu, tapi dia melihat dibalik daripada dunia itu. Karena kalau kita misalkan kita bekerja, kalau tujuannya untuk ibadah, tujuannya supaya kita membina rumah tangga, memberikan nafkah kepada anak dan istri, supaya beribadah bisa menjadi tenang, supaya anak-anaknya terjamin dari segi pendidikannya, keilmuannya, katakan dimondokkan atau lain-lain sebagainya. Maka walaupun kelihatan dunia, maka itu menjadi urusan akhirat bihusnin niyah, karena bagusnya dia. Maka penting kita sebagai orang-orang yang beriman untuk mengatur niat kita sebelum beramal dan beraktivitas. Maka kembali lagi kepada Al-Fatihah tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya sebelum kita beraktivitas, minta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah. Termasuk wasta'inu bisabri wassalah. Jadikanlah sholat, jadikan sabar sebagai menolong kita. Kira-kira seperti itu kan? Itu kalau dibaca semua itu kita apa? Saya baru lihat nih. Coba lihat sampulnya kan? Dalilul Falihin. Ya, Dalilul Falihin. Li tariq Riyadhus Shalihin itu syarah daripada kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin itu adalah kumpulan-kumpulan hadis. Al-Imam Muhammad Ali bin Muhammad Alawi. Itu tadi tulisannya Arab gundul ya Ustadz ya? Bukan gundul, botak itu. Arab gundul. Tapi mantap juga kalau punya kitab ini kan nanti. Iya. Sebentar. Ustadz masih bisa, Ustadz masih bisa ya baca sekecil itu. Saya nggak bisa Ustadz. Nggak kelihatan. Ya tergantung. Kalau ini Kak Dina, kalau lagi ngopi sambil merokok itu Saya nggak terang lihat ini. itu. Saya cuma lihat itu mim apa ha itu? Mim ya. Mau atau hau. Wal imam. Huwa apa itu? Itu ha ya. Yang mana? Huwa apa hawa? Wal imam Yahya bin Syaraf. Wal imam Yahya bin Syaraf bin Huwal imama. Huwal imama ya. Dia nampak layar. imam Wal imamu Imam Yahya bin Syaraf bin apa Benu itu? ya. Apa sih itu bin Geser. Syaraf Syaraf. bin Murai bin Murai Hasan bin Husin bin siapa lagi Hasan bin tuh? Husin bin Muhammad Muhammad bin bin Jum'ah bin ya Allah nggak kelihatan. bin Jum'ah bin Abu bin Abu Zakaria. Zakaria Syekhul Islam Ini silsilah mungkin ya Ustadz ya.
Oh ya. Jazama. Oh, Ya, pengarangnya ya, pengarang. pengarang Silsilah pengarangnya. yang Tariq Riyadhus Shalihin dari muallif ini yang mensyarahi kitab Riyadhus Shalihin. Yahya bin Ali Di atas Zakaria. yang tulisan merah judul itu, temanya Tulisan itu merah Karati, turunin dulu. Apa itu? Atli. Nah, Tarjama Al-Imam Nawawi sahibu Riyadhus Shalihin. Ya, cara itu syarahnya daripada kitab Riyadhus Shalihin. Ini kalau tidak salah ada 2 jilid ya. Itu jilid pertama. Beli di mana itu? Beli di mana kitabnya? Ustadz tanya belinya di mana itu, Karati? Jadi yang inamal amalu binniyah itu tadi kah? Iya, kayaknya sambungan innamal amalu binniyah itu tadi itu. Iya, Kak Rati. Ya. Ya. Bang Bams. Bang Bams. Oke, lanjut. Oh, assalamualaikum Bang Bams. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Nero, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai di sebelah berarti ya? Sudah selesainya kita kembali ke sini. Kami lagi ini tadi belajar mengaji tadi. Ya, lanjut. Bunda Nani bisa di mute dulu Bunda Nani. Oh iya, sorry. Feedback. Lanjut Ustadz. Kan kajiannya udah selesai kan kita? Yang Al-Falaq dan An-Nas mungkin nanti kita buat di pertemuan minggu depan karena 2 surah itu lumayan panjang. Siap Ustadz. Ya. Mungkin ini ya Berarti langsung penjelasan aja karena dibacanya kan udah tadi nih. Jadi minggu depan itu mungkin Ya, langsung penjabarannya aja, langsung penjelasan. kajian gitu. Iya, Tapi kan mesti ngaji juga. iya ngaji. Lanjut surat lagi berikutnya. Nanti ketinggalan Lanjut lagi penjelasannya. Tidak apa-apa, Mulai. maksud saya itu Jadi, begini, kalau kajian itu nanti dibahas semua, kita tidak dapat poinnya karena terlalu banyak. Mohon maaf, bukan masalah, karena kemampuan kita kan beda-beda nih, ya kan? Jadi kalau terlalu banyak Ya, betul. itu kadang susah untuk diingat. Nah, jadi nanti ngaji lagi tidak apa-apa, nanti pembahasannya mungkin 1 surah di minggu depan. Nanti kita penjelasan tafsirnya juga asbabun nuzul daripada 2 surah itu tadi. Berikutnya mungkin kita tidak akan terlalu banyak ketinggalan lah. Nanti ngaji penjelasannya yang sekarang. Berarti minggu Biar depan berkesinambungan. surah apa Ustadz minggu depan? Al-Ikhlas sama Al-Lahab. Dari Ya. Al-Fatihah terus Al-Ikhlas, Oh, Al-Lahab berarti Al-Ikhlas, Al-Lahab ya. sama Al-Lahab. Iya, karena Al-Ikhlas kan pendek nih. Biar lanjut 1 surat lagi biar jalan terus gitu. Nah, ini alhamdulillah sudah An-Nas sama Al-Falaq. Jadi minggu depannya Al-Ikhlas sama Al-Lahab. Gitu kita lanjut terus gitu, naik terus ke atas. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dilanjut Lanjut Ustaz Nurdin.
Sudah, ini udah 2 jam nih kadang saya. Iya 2 jam lebih, 2 jam 2 setengah jam sudah. setengah udah Ustaz. Alhamdulillah. Ya, biar tidak bosan orang-orang dengar suara saya, kan. Enggak, Tapi soalnya tadi alhamdulillah ya hari ini banyak yang bantuin. enggak tadi Bantuin Ustaz. kelamaan huruf za tadi loh, za. Nah, itu lama banget tuh Iya, za. betul. Tadi kita juga Dimaklumin. sudah selesai Ustadz Katulistiwa. Kita sudah selesai di roomnya Aumi. Kita membahas tentang toharo. Masya Allah. Jadi insya Pikih berarti Allah, ya, pikih ya itu ya, Ustadz ya, Wonggiri. insya Allah nanti besok kita membahas tentang sholat. Masya Allah. Jadi mungkin Jadi semua besok sudah saya moderator tahu, ya. semua sudah tahu Kamu sama siapa besok? kita sholat dan lain sebagainya. Ya kita menambah lah, kita menambah supaya kita tahu kenapa kita takut, karena nanti hal yang dihisap pertama oleh Allah adalah sholatnya. Betul Ustadz. Itu besok berarti sholat wajib aja atau semua ini Salat sunat. sunnah juga? Ya, jadi kita sama-sama belajar tentang sholat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Gimana caranya? Karena kita tidak sezaman dengan Rasulullah, otomatis kita membelajar dari hadis-hadis Rasulullah atau para imam-imam. Jadi nanti insya Allah kalau memang kita umur panjang, kita dapat dikasih waktu oleh Allah, kita terangkan tentang sholat untuk 4 madhab. Jadi silakan dipilih. Kalau memakai madhab Imam Syafi'i itu sholatnya begini, bacaannya begini, dan lain sebagainya. Kalau Hanafi begini, kalau Maliki begini, kalau Nasai juga begini. Supaya kita tahu bahwa sholat itu bukan ngawur, tapi sholat itu ada tuntunannya. Supaya apa? As-sholatul mi'rajul mu'minin itu supaya mengena betul. Selama ini kan sholat yang kita lakukan hanya untuk melepas kewajiban. Kan begitu Ustadz ya? Ya, betul Ustaz. Kenapa? Mungkin saja karena kesibukan kita atau karena kita muslim dari lahir, sehingga itu suatu rutinitas. Sebenarnya sholat itu kan mi'rajnya orang-orang mukmin. Nah, mi'raj itu gimana? Kita berkomunikasi, kita bermunajat kepada Allah, kita berkeluh kesah kepada Allah. Di saat apa? Di saat sholat. Khususnya di mana? Khususnya adalah di dalam sujud kita. Kita mengadu, bukan mengadu kepada tetangga, tapi kita mengadu kepada Allah. Nah, itu kadang kita lupa. Makanya sholat kadang diwaktui, tidak sampai 5 menit selesai. Nah, nanti besok insya Allah kalau kita dikasih waktu oleh Allah, kita bahas. Begitu Ustadz. Mohon dukungannya Ustadz Katulistiwa. Siap Ustaz. Ya dilanjut Ustadz. Ya izin ini Ustaz. Ustadz Katulistiwa, minta maaf tadi waktu pas buka kamal Ustadz ada datang ke keluarga Umi itu Ustadz tidak ini karena sambil menunggu di tab layar tuh saya mengaji tuh Ustadz. Minta maaf ya Ustadz ya, tidak sapa Ustadz. Enggak apa-apa, santai. Karena lagi ngaji tadi, membuka dengan mengaji. Iya. Tak boleh dicampur-campur. Enggak, memang Jadi- kalau lagi ngaji itu ada hadis Nabi, inna famakum turukum min turukil Quran fanazibuha mastata'tum, termasuk ula tukhalitu bikalamil adamin. Enggak boleh dicampur sambil ngomong, itu enggak boleh dia. Siap, terima kasih Ustadz. Merasa ini kan
Oh iya Ustadz, pertanyaan saya begini Ustadz. Apakah di saat kita mengaji ada guru kita lewat, apakah kita diamkan saja atau kita harus menyapa Ustadz? Tolong Ustadz penjelasan Ustadz. Nah, kalau misalnya begini, maksudnya wala tukhalitu bi kalamil adamiyyin. Misal begini kan, kita lagi ngaji nih. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Kan katakan kita sambil jualan, misal satu contoh sambil jualan. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Kemudian ada orang, ini rokok berapa harganya misalnya kan? 30.000. Syams wal qamaru bihasban. Kemudian diteruskan ngaji, itu yang tak boleh sambil ngobrol. Jadi kalau misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, ada orang nanya rokok berapa? Sekian. Diulang lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang dengan ta'awudz lagi. Atau Terus kalau ada orang ngomong, kalau misalnya kita mau bicara, apakah harus ini dulu diakhiri dulu, misalnya shadaqallahul azim diakhiri dulu? ya, diakhiri dulu biar tidak tercampur. Berarti Itu shadaqallahul azim ya. Salah satu azab di dalam membaca Al-Qur'an. Jadi biar ada bedanya antara perkataan manusia dengan firman Allah. Kalau lagi ngaji, jangan langsung direspon, diakhiri dulu, baru ngobrol. Nah, nanti kalau dimulai lagi, diulangi lagi dengan ta'awudz. Ini saya mau tanya nih Ustadz. Kan kalau kita mau membaca Al-Quran, kita kan harus berwudu nih, ya Ustadz. Nah, misalnya kita takziah nih, ngelayat gitu ya ke orang meninggal gitu kan. Nah di situ juga kan kadang ada orang yang membaca Al-Quran gitu ya Ustadz. Nah sementara kita sudah batal wudu nih, itu gimana Ustadz? Apakah harus berwudu dulu baru mengaji atau gimana Ustadz? Takziah kan tidak harus punya wudu, tidak. Yang harus punya wudu itu adalah mengajinya. Iya, kalau kita ikut mengaji, apakah kita harus ngambil wudhu dulu gitu? Kalau tak pegang Quran, tidak masalah dengan niat zikir itu. Tidak masalah. Kita katakan beginilah contohnya. Ada orang hafid Quran, dia tak punya wudu, boleh tidak murojaahnya? Boleh. Yang tak boleh kan la yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh menyentuh. Kalau orang tak punya wudu, tak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi kalau membaca masih boleh. Kalau orang haid, perempuan haid, termasuk masul Quran, wahamduhu, tak boleh orang haid itu membaca Al-Quran, memegang Quran, membawa Al-Quran tak boleh. Mushaf ya dimaksud itu mushafnya. Nah kalau misalnya ada orang perempuan hafizah Quran, boleh tidak dimurajaah dalam keadaan haid. Kalau tidak dimurajaah nanti itu Qurannya bisa lupa hafalannya. Maka boleh tidak dimurajaah? Boleh dengan niat zikir, itu kata ulama gitu. Walaupun hakikatnya baca Al-Quran yang penting menyentuh Al-Quran. Misalnya bukan mushaf yang kita pegang, tapi kadang ini kan ada Al-Quran yang aplikasi gitu ya Ustadz di HP itu yang kita buka, boleh nggak? Nah ini ulama-ulama itu berbeda, ya kan? Jadi yang dimaksud mushaf la yamassuhu illal mutahharun, jadi maksud itu adalah mushaf. Mushaf itu adalah tulisan lembaran, bukan berbentuk aplikasi terdiri dari perangkat hardware atau software. Hardware artinya perangkat lunak, artinya Al-Quran yang terdiri dari layar, kemudian baterai harus mengecas, kalau mati macam mana kan begitu. Sama dengan begini, Kak Dina ya? Iya Ustadz, iya. Ya, Kak Dina. Ada orang hafal Quran, boleh tidak Kak Dina menyentuhnya? Atau suami lah, katakan tahu saudara lah, sama-sama perempuan nih. Nah, Kak Dina tak punya wudu, ada orang hafal Quran, boleh tidak menyentuhnya? Boleh. Ya gimana? Boleh. Boleh. Ya sama dengan aplikasi di Al-Quran. Kan bentuknya aplikasi itu. Artinya kalau HP-nya dimatikan, mati itu perangkat tuh. Dia tidak terdiri dari lembaran. Nah, kalau sekarang, kemudian ini dulu pernah didiskusikan juga. Artinya begini, kalau dibandingkan dengan pendapat Imam Syafi'i katakan, kalau kita ke pasar nih, tak punya wudu, mau wudu kan susah. Kemudian kita beli Al-Quran.
Nah, di situ ada ulama yang menyarankan begini, digabunglah dengan pakaian lain, dengan baju katakan ya kan. Nah, jadi kalau misalnya ada orang nanya, itu apa? Baju. Itu boleh kan, tak pegang Quran. Nah, sama dengan HP. Kalau ditanya nih Kak Dina, itu Quran atau HP? HP. HP. Berarti bukan Quran kan? Nah, disitulah kebolehannya memegang memegang Al-Quran yang terdiri dari aplikasi bentuk software ya kan. Berarti tak masalah, tak punya wudhu kita memegang Al-Quran yang ada di HP, boleh itu, karena itu bukan lembaran mushaf. Baik. Makasih Ustadz. Soalnya kan Ya. kadang kita kalau bawa Al-Quran pas ngelayat orang meninggal gitu kan agak ribet juga ya bawa-bawa gitu. Jadi ya di HP itu yang dibaca gitu loh ketika membaca bareng-bareng gitu Ustadz. Ya lebih Ya, praktis. sama seperti kita ini kan kalau misalnya ke kamar mandi bawa HP, sebentar aplikasi HP-nya ada Al-Quran, ada aplikasi Al-Quran, nggak apa-apa ya berarti ya Ustadz? Ya cuma kan hati kan kurang pas kalau memang kalau saya pribadi ya kan. Kan di Quran ini kan ada banyak kan aplikasi-aplikasi tentang Al-Quran, tentang hadis, ada beberapa kitab-kitab. Walaupun sebenarnya tak masalah. Ya kan, tetapi ya kan kalau di WC kan yang penting jangan buka aplikasi Qurannya kan. Di Iya, HP misalnya sambil nongkrong ya iya kan, betul, membuka aplikasi membuka Al-Qurannya apalagi membaca itu, maka itu hukumnya haram. Nah, nggak boleh. kalau saya secara pribadi membawa HP ke dalam kamar mandi yang mana di situ ada aplikasi, rasanya kurang pas gitu dalam hati itu, tidak terima itu lah. Kurang nyaman, Kurang nyaman. nggak nyaman ya sama, ya itulah. Gini Ustadz, kalau misalnya nih ya ke dalam kamar mandi gitu ya, kita lagi buang hajat nih, sambil mendengarkan misalnya musik atau apa gitu, ada hukumnya nggak apa atau enggak gitu Ustadz? Boleh atau tidak gitu? Ya sebenarnya kita sebagai orang Islam ada tuntunan ya kan. Ketika kita masuk kamar mandi, kenapa kita harus berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, jauhkan kami daripada setan, laki-laki ataupun perempuan. Nah, kenapa? Karena WC atau jin itu kesukaannya di WC itu. Nah, ketika kita ditambah dengan musik, ya mereka paling suka, asik memang di dalam itu. Ya, walaupun tidak ada hukum secara jelas itu mengatakan haram ya kan. Nah, cuma kan kita satu berbicara itu hukumnya makruh, mendengarkan musik itu hukumnya makruh. Ya, tidak pada haram ya, apalagi di luar saja, di luar WC kan dimakruhkan tuh mendengarkan musik. Nah, apalagi di dalam WC. Nah, kenapa ketika kita keluar kita disuruh berdoa, Allahumma inni Allahumma inni adzhab 'anil hazan wa anfa'ni. Kadang jin setan itu pandai ngikut ya, supaya nggak ikut ya, baca alhamdulillah adzhab 'anil hazan wa anfa'ni. Nah, perlu diketahui juga kadang ketika orang jatuh di luar WC dengan di dalam itu beda loh. Kalau jatuh di WC rata-rata itu kebanyakan langsung stroke. Karena campuran kalau dalam WC. Campur gangguan maksudnya. Jadi intinya seperti makruh. itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi alhamdulillah Ustaz. Tadi kita bahas tentang toharo itu. Hebatnya di Islam itu masuk WC aja kita atur. Ya Ya, tujuannya betul. apa ya? Untuk kita sendiri.
Hadis Rasulullah mengatakan jangan terlalu lama. Benar kata Ustadz Khatulistiwa tadi. Kita tidak boleh terlalu lama di dalam WC. Kenapa ya? Di dalam WC tempatnya setan. Nah, sekarang malah terbalik. Kita enak-enak aja merokok di dalam WC, bawa HP ke WC, kita nyanyi-nyanyi. Kalau laki-laki habis 1 batang dulu berkeluar. Rasulullah mengatakan masuk WC itu secukupnya. Begitu kita selesai istinja, membersihkan kotoran atau mandi junub, atau selesai ya sudah, cepat-cepat keluar dari WC. Bahkan kita bercengkerama di dalam ruang tamu atau di ruang keluarga daripada kita lama-lama di WC. Kan begitu ya? Iya betul Ustaz. Ini Ustadz, ada lagi yang mau saya Tadi kita tanya. bahas Ustaz. Mau tanya ini Ustadz, kan kalau kita masuk ke dalam WC itu dianjurkan untuk menutup kepala gitu ya Ustadz. Nah, itu katanya karena syaiton atau jin atau apa syaiton lah gitu ya, masuknya itu lewat ubun-ubun kita. Pengen tanya itu benar atau enggak sih itu Ustaz ya? Itu kalau di tempat terbuka. Kalau di tempat tertutup tidak. Cuma kan ini indah kalau tadi berbicara apa itu kan, itu pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha dzil khusyu muhtadarah fa idza atahadukum al khala falyakul a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Termasuklah ketika berbicara di WC itu dampaknya nanti, termasuk mendengarkan musik itu dampaknya nanti ketika sholat. Ketika sholat itu bisa mengurangi kekhusyukan, itu akibatnya. Nah, kalau berkaitan dengan menutup kepala itu memang kita dimakruhkan sebenarnya. Kalau telanjang bulat itu memang harus ada yang menempel di tubuh kita, walaupun tidak menutup di atas kepala, cuma yang dianjurkan itu menutupi kepala. Ya, makanya menutup kepala gitu dianjurkan gitu ya. Tapi ketika misalnya kita di rumah sendiri gitu ya, apakah harus menutup kepala juga atau boleh tidak? Itu menutup kepala itu sebenarnya walaupun tidak ada apa namanya, tidak ada aturannya secara khusus, itu sebenarnya hanya untuk menjaga adab. Jadi para ulama seperti Imam Ghazali, Imam Baghawi itu menganjurkan ketika masuk ke dalam WC, ya kan, tidak terbuka seluruhnya. Maka ada beberapa aturan ketika seseorang masuk dalam WC itu. Tak boleh membelakangi kiblat, ya kan. Termasuklah tidak boleh di tempat terbuka, harus tertutup. Ya, banyak sih itu aturan, termasuk lengkap dengan doanya. Kata Ustaz Nurdin tadi, memang Islam ini kafah ya. Dalam urusan WC saja kita diatur itu. Apalagi dalam urusan sholat nih. Nah, jadi kalau hadisnya sebenarnya bukan kepala, sebenarnya hadisnya man ata al-ghaita falyastatir. Barang siapa yang mendatangi seseorang untuk WC, masuk WC, maka hendaklah ia mengambil satir, ya, atau penutup. Tidak harus ndak khusus ke kepala sih sebenarnya. Kalau masalah setan itu mendatangi dari ubun-ubun, itu agak kurang pas dengan ayat ketika iblis diusir oleh Allah dari surga. Dia mengatakan iblis, fabi'izzatik, demi kemuliaanmu. Nah, syaitan saja tahu kan iblis bahwa Allah itu Tuhan, demi kemuliaanmu. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim tsumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Nah, pasti akan saya datangi hambamu, kata syaitan, kata iblis ini, dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri.
Dia tidak mengatakan dari atas, karena satu itu adalah urusan hidayah. Nah, andaikan iblis mengatakan saya datangi dari atas, maka kita sulit untuk mendapatkan pertolongan Allah karena dihalangi oleh iblis. Karena dia tidak mengatakan dari atas, dia yang dikabulkan depan, belakang, kanan, dan kiri. Nah, dari atas itu tidak, dia tidak bisa mengganggu dari atas. Karena ini urusan hidayah, urusan petunjuk, urusan pertolongan dari Allah. Jadi kalau ada pendapat yang mengatakan iblis mengganggu kita masuk dari ubun-ubun, itu kurang pas juga sih sebenarnya. Iya berarti ini ya Ustadz, artinya tidak kuat juga lah itu ya, bahwa iblis itu masuknya dari ubun-ubun gitu ya Ustadz. Iya, karena karena tadi itu mungkin karena dia juga ada penafsiran sih kan. Penafsiran lain ya dimaksud dari atas itu illa ibadakal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu tidak bisa diganggu, tidak bisa dikuasai oleh iblis. Itu yang dimaksud dari atas. Jadi kalau di WC, orang masuk WC itu juga ada berkesinambungan juga dengan ketika kita sholat itu. Termasuklah wudhu saja. Ada pendapat yang mengatakan kalau wudhunya khusyuk, sholatnya khusyuk. Maka wudhu itu kunci, ya kan? Kunci. Nah, man tawadda'a nahwa wudhu'i, apa itu ada hadis, saya lupa tuh hadisnya. Ya, jadi ada orang yang sholat tapi al-mufrid anis syarti wa rukni, tak beres dalam urusan syarat dan rukun. Kalau wudhunya tidak beres, sholatnya pun tidak akan beres. Kalau wudhunya beres, yakinlah sholatnya insya Allah beres. Kalau wudhunya sempurna, insya Allah sholatnya bisa sempurna. Kalau wudhunya tidak was-was, insya Allah sholatnya tidak was-was. Kalau wudhunya khusyuk, yakinlah insya Allah sholatnya pun bisa khusyuk. Begitu ya Ustaz Nurdin, kira-kira. Tolong dikoreksi. Ya, benar sekali, benar sekali. Iya, Makanya ya, ada lagi Ustadz Nurdin, saya mau tanya nih, kalau misalnya kita berwudu di dalam kamar mandi, tapi di kamar mandi itu nyatu dengan WC gitu, itu boleh nggak? ya lebih Silakan. baik kita menghindar dari itu semua. Jadi kita menghindar dari semua. Makanya kalau dalam satu rumah itu, jadi gini lah, kita jaga sholat kita. Karena sholat kita itu nanti adalah yang dihisap pertama adalah sholat. Kita jaga betul. Pertama adalah jaga wudhu. Jadi kalau kita bangun suatu rumah, usahakan pertama adalah ada tempat wudhu. Yang kedua, kita harus menyediakan tempat sholat untuk anak dan istri kita yang tidak diperintahkan untuk sholat ke masjid. Kenapa? Karena Imran, bapaknya ibunya Nabi Isa, itu dibikinkan oleh Imran mihrab, dibikinkan oleh kakeknya mihrab. Mihrab adalah tempat untuk beribadah. Nah, kalau kita selaku umat Islam, alangkah lebih baiknya kalau kita sudah berumah tangga, kita sudah mempunyai rumah, itu ada tempat sholat. Untuk siapa? Ya untuk perempuan yang tidak diwajibkan pergi ke masjid. Dan kita bikinkan tempat wudhu, mungkin dari ember. Kalau kita mampu ya kita bikin keran, jangan dicampur. Kenapa? Takutnya nanti pertama adalah di WC itu masih ada barang-barang yang tidak suci. Nah, kalau di tempat wudhu pasti barang-barang itu
Ya, ini kalau Gimana misalnya Ustaz? kalau di rumah ya mungkin kita bisa berwudu di tempat lain. Tapi ketika misalnya kita nih di dalam perjalanan jauh gitu ya Ustadz, nah kita mampir misalnya di warung gitu ya. Nah sampai pada waktu sholat gitu ya, habis kita makan misalnya sampai pada waktu sholat, kita numpang mau sholat di warung kecil itu gitu loh. Nah itu WC sama kamar mandi apa maksudnya ada tempat airnya itu di WC itu katanya Ya kalau iya darurat ya enggak iya apa-apa. darurat lah hitungannya itu. Kalau darurat ya enggak apa-apa. Tapi alangkah lebih baiknya itu kalau terpisah. Oke, izin menambahkan Ustaz Nurdin. Ya, silakan. Ada dua hal. Kalau tadi mengenai tutup kepala, rupanya ada hadis juga Dina. Ada hadis Nabi SAW. Tadi memang redaksi lain daripada hadis itu. Redaksi lain maksudnya ada hadis yang bunyinya begini. An Anas bin Malik radhiyallahu an idza dakhala al-khala dar Kemiyut Ustaz. fa illam يستحب ألا يدخل مكشوف الرأس قال بعض أصحابنا فإن لم يجد شيئا وضع كم على رأسه ويستحب ألا يدخل الخلاء. Maka memang disunahkan, sunnah hukumnya menutup kepala karena Nabi SAW melakukan demikian. Nabi kalau masuk WC pakai sendal menutup kepala, itu hukumnya sunnah. Kemudian yang kedua tadi, ketika kita berwudu di WC, karena memang di dalam WC itu kan ada kamar mandi yang satu dengan WC-nya. Di kamar mandi atau di WC kita kan dilarang menyebut nama Allah. Kalau wudu di dalam kamar mandi yang ada WC-nya hukumnya makruh. Menyebut nama Allah di dalam kan tidak pantas. Kemudian boleh kalau dalam keadaan darurat, tapi tidak talafuz, tidak nawaitul wudu alirafil hadatsil akbar faradlillahi ta'ala, tidak hanya dengan hati saja, mulut tidak mengucapkan, tidak melafatkan. Sambil wudu tapi di dalam hati aja. Ya, tidak boleh dilafazkan ya berarti Ustaz ya, dalam hati. Oke, baik. Kalau dilafatkan itu hukum makruh, tapi kata Ustaz Nurdin tadi alangkah baiknya wudunya di luar. Tuh. Nanti materinya akan saya upload di grup kita tentang toharoh. Iya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Lanjut, yang lain mungkin ada yang mau nanya. Bagi saudaraku, tadi siang, alhamdulillah saya sudah upload, yaitu tentang hujahnya mereka, hujahnya RT sebelah, yang ya pada dasarnya itu ya memberikan subhat kepada mereka, ya tolong dipelajari supaya apa? Menjadi benteng pertahanan kita. Untuk apa? Untuk kekafiran, untuk pemurtatan dan lain sebagainya. Jadi tadi itu saya upload, dasarnya itu adalah dari STT Nias, Sekolah Tinggi Teologi Nias. Ada 9 makalah. Kenapa 9 makalah itu? Semuanya isinya adalah menghujat tentang keislaman kita. Oh iya betul Ustadz, tadi aku juga lihat tuh tentang lafaz Allah tuh diganti sama mereka tuh sama tongkat, terus sama ular juga tuh, sama STT-nya sini diganti juga sama mereka. Terus tentang tadi yang dibahas sama Ustadz Kalistiwa itu surat apa ya, Malikinas itu Anas ya. Jadi dia tuh framing katanya Tuhan manusia gitulah, kayak gitu Ustaz. Sampai Al-Fatihah pun mereka bahas. Iya betul.
lagi di Al-Fatihah, terus tentang Ka'bah. Jadi intinya itu adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dilanjut Ustadz Khatulistiwa. Ustadz monitor Ustadz. Lanjut yang lain lah. Kalau memang udah nggak ada mungkin Ustadz udah capek kali ya. Bisa Oh iya, kita udah ini. jam 11 juga ini ya. Di sini udah jam 12. Enggak, maksudnya waktu WIB. Oh iya, WIB jam Saya 11. pas jam 12. Oh, Ya sama. mungkin mau ditutup saja atau bagaimana ini? Iya, host gimana host? Nampaknya Oh, host sudah ketiduran. Kecapean mungkin ya, udah kerja. Hostnya udah ketiduran. Ya udah mungkin kita ini aja, tutup aja Ustadz. Silakan Ustadz. Ya Ustadz Khatulistiwa monitor. Kita tutup saja kajian untuk hari ini. Atau dari Ustadz Longgiri? Aku masih ada. Oh, masih ada bosnya. Kira udah tidur. Ya, gimana Ya, Kanita? Jauh dari kita perangkat kayaknya Ustadz. kita berikan Ustadz Khatulistiwa yang menutup. Tadi kan saya menutup di room Aumi. Nampaknya Ustadz Khatulistiwa jauh dari perangkat nih Ustadz Nurdin. Nah, Ustadz Ustadz Nurdin aja juga Khatulistiwa, boleh. kita tutup ya. Ya Ustadz, silakan. Aduh, kita melangkai beliau ini. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Kita doa selamat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid-din wa dunya wal akhirah wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki ya Allah. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Amin. wa najatan minar wal afwa indal hisab. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya Allah.